membuat dashboard data penjualan atau membuat visualisasi data dari dataset yang sudah kita miliki dengan cara mudah dengan tools dari Google Looker Studio. Jadi langkah pertama adalah kita harus memiliki dataset atau data yang jumlahnya banyak dengan beberapa jenis data pendukung. Jadi kita contohnya adalah kita punya satu data produk. Di sini ada produk key, product name, dan seterusnya ada harga jualnya. Kemudian di sini juga kita punya data sales atau data penjualan, yang mana di sini hanya berisi produk key, terus kemudian jumlah yang terjual. Jadi untuk data harganya kita ambil dari tabel produk, dan nama produknya juga kita ambil dari data produk seperti ini. Jadi kita punya dua file sheet yang berbeda. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah visualisasi data di sini dengan menggabungkan dua tabel yang ada tadi. Nah, untuk sampel data atau datasetnya ini kita bisa kita download, kemudian kita buka di Google Sheet kita. Oke, untuk membuat sebuah dashboard seperti ini, langkah pertama adalah kita masuk ke lookerstudio.com. Kita masuk ke lookerstudio.com. lookerstudio.google.com. Setelah masuk ke lookerstudio.google.com, kemudian kita akan membuat dashboard baru. Kita klik create di sini. Kemudian kita pilih report. Oke, setelah itu terbuka, kita akan menambahkan data ke dalam dashboard kita. Kita memilih file atau tipe yang Google Sheet yang di bawah ini. Oke, kita klik yang di sini. Oke, kemudian kita pilih yang data tadi. Yang data tadi adalah kita punya data sales. Oke, kita pilih sales, kemudian kita downtrain kedua. Oke, kemudian kita klik add to report. Oke, kemudian kita pilih, kita tambahkan lagi data. Di sini ada di sebelah kanan bawah ini ada add data, kita klik add data. Kemudian kita pilih lagi yang Google Sheet. Kemudian kita tadi punya satu lagi, yaitu adalah produk. Oke, kita pilih produk. Di sini ada produk. Oke, kita add. Import. Oke, di sini ada dua data source, yaitu produk dan sales. Oke, langkah selanjutnya kita hapus dulu. Untuk yang data ini kita hapus. Kita akan buat backgroundnya. Oke,
Kemudian kita akan buat data kontrol baru. Yang pertama, data kontrol barunya adalah yang data range control, date range control. Kita taruh di atas seperti ini. Oke. Kemudian kita akan membuat sebuah add to cart. Kita akan menampilkan data yang tadi kita lihat di depan tadi ya. Ini. Nah, kemudian data yang akan kita buat. Jadi contohnya adalah seperti ini. Saya punya data sales tadi. Kita buka file sheet tadi, saya jelaskan sebentar. Oke, di sini adalah data penjualan. Data penjualan ini berisi yang paling penting ini adalah order date, tanggal ordernya. Kemudian di sini ada product key. Product key ini berisi ID atau berisi kode barang. Kemudian ada jumlah yang dijual, ini adalah 1. Nah, untuk produk key sendiri, kita akan mengambil atau menampilkan nama dari produk. Nama dari produk ini diambil dari data atau dari file yang produk. Di sini produk key. Nah, produk ini akan menjadi primary key dengan foreign key di bagian produk. Ini adalah di sini produk key. Nah, kita akan nama produknya adalah yang di sini. Nah, begitu juga untuk yang data penjualan tadi terjual 1, nah kita akan menghitung jumlah dari penjualan. Jadi jumlah kuantitinya akan kita kalikan dengan unit price di sini. Oke, jadi memerlukan 2 data yang terpisah di file yang terpisah. Nah, kita akan membuat join atau akan memblend di bagian Looker Studio ini. Oke, caranya adalah kita akan membuat blend data. Oke, caranya kita akan klik resource di sini, kemudian kita pilih manage blend. Blend ini adalah kita akan menggabungkan atau menjoinkan 2 table atau 2 data yang berbeda. Kemudian kita klik add blend. Nah, yang pertama kita akan pilih yang data sales dulu. Oke, ini adalah data-data sales dengan fill-fillnya. Nah, kemudian data sales ini kita akan membuat join. Kita klik yang di sini, join another table. Nah, kita pilih untuk yang data resource yang kedua yaitu data produk. Oke, dari 2 tabel ini, tabel 1 dan tabel 2, tabel sales dan tabel produk, ini harus mempunyai masing-masing key yang menjadi referensi. Jadi di bagian sales ini ada namanya adalah product key. Product key ini kita masukkan kita klik, kita drag ke bagian dimension. Product key. Kemudian di bagian tabel yang kedua yaitu tabel produk, sama juga product key bisa menjadi foreign key dari tabel produk ini. Di sini pasti ada namanya product key. Di sini juga kita klik dan drag kita ke bagian dimension. Oke. Setelah itu, ini belum terjoin ya, maksudnya belum terhubung tabel 1 dan tabel 2. Cara menghubungkannya adalah kita klik yang di sini, configure join. Oke, di sini otomatis product key menjadi primary dan secondary key untuk masing-masing. Mengenai primary dan secondary key, saya sudah buatkan video terpisah yang lalu, silahkan simak video saya mengenai data relation atau relasi data atau relational data itu di video yang linknya saya taruh di atas. Oke, setelah itu kemudian kita klik save. Nah, setelah kita save, di sini otomatis sudah menjadi produk ini sudah linkage dengan yang ada di sini. Dan di bagian blend name ini,
Kita kasih nama misalnya produk detail gitu ya. Produk detail. Oke, namanya ini. Nah, kemudian di dalam produk detail ini, di blend name ini kita mempunyai dua field data, yaitu data produk dan product key. Nah, untuk menampilkan nanti di bagian dashboard tadi, kita selain memerlukan product key dan product name, kita memiliki sebuah order date. Order date ini kita masukkan ke dalam dimension. Oke, di sini sudah menambahkan order date. Nah, kemudian setelah order date kita punya yang namanya adalah quantity. Quantity ini nanti kita akan kalikan dengan harga dari barang tersebut yang diambil dari tabel produk di sini. Oke, berarti di bagian produk di sini kita harus masukkan yang namanya unit price ke dalam dimension. Oke, kemudian setelah itu kita perlu apalagi, perlu produk key sudah, order date sudah, delivery date nanti saja. Rasanya sudah cukup ya untuk ini ya, untuk di sini nanti ada order date-nya kapan, kemudian nama produknya apa, nama produknya apa, jumlah terjualnya berapa, nanti kita kalikan dengan unit price. Oke. Nah, kemudian untuk membuat filter data tadi berdasarkan tanggal jual, kita akan menambahkan di date range ini, di bagian sales, ini dengan order date. Jadi order date ini kita tarik ke bagian date range. Oke, kemudian setelah itu kita simpan saja di sini. Yang kita simpan ini adalah yang blend-nya ya, hasil dari join tadi. Oke, setelah itu kita close. Oke, setelah kita close, di sini kita buat sebuah datanya tadi ya, kita drag dulu ke ini, kita rapikan sebentar. Oke, terus kemudian kita bisa berikan juga dia image. Image-nya misalnya ini. Oke, kemudian bisa kita tambahkan teks. Oke, saya tambahkan teks di sini dengan dashboard penjualan. Oke, untuk fontnya kita bisa berikan font oke, misalnya seperti ini. Oke, dan untuk data ini kita edit, kita klik di bagian tabelnya di sini. Nah, kemudian di setup ini, di bagian setup ini, kita memilih untuk data source-nya adalah data dari, saya ulang ya, untuk data yang tadi, yang kita tampilkan adalah data yang hasil join tadi. Nah, untuk menampilkan atau mengambil data yang hasil join atau blend tadi, kita masuk ke dalam setup, kita klik setup, kemudian ada data source, kita klik data source-nya. Nah, kita pilih yang produk detail atau di blend data, ini adalah produk detail. Ini yang tadi kita buat join tadi, kita klik. Oke, setelah itu dia akan muncul fill-fill-nya yang kita buat di produk detail tadi. Yang pertama adalah kita tampilkan adalah produk order date-nya. Di bagian order date-nya ini kita akan drag ke bagian dimension di sini.
Oke, order date. Kemudian di sini ada product key. Kita masukkan di sini product key. Oke, setelah itu ada order date, ada product key, ada product name, terus kemudian ada quantity. Oke, kita klik quantity-nya, kita taruh di sini. Oke, setelah ada ini quantity ya, quantity, kemudian ada di sini ada unit price. Unit price ini kita juga masukkan di sini. Oke, di sini quantity-nya kita taruh atas saja. Oke, di bagian sini unit price ini. Oke, di sini sudah ada order date, product key, kemudian di sini ini sebentar, ini double, ini saya masukkan ini quantity yang ini. Oke. Oke, kita rapikan sebentar, ini terlalu besar, kita kecilkan, kemudian di sini ini juga kita kecilkan. Oke, di produk Oke, di sini masih ada kurang produk name. Oke, di sini ada product name. Oke, di sini ada quantity. Nah, kita akan membuat sebuah kolom baru, hasilnya adalah perkalian dari quantity dengan unit price ini. Oke, di dalam matrix ini kita akan membuat sebuah perkalian antara quantity dengan unit price. Caranya adalah di bagian matrix, kita klik tanda plus add matrix ini. Oke, kemudian kita pilih yang calculate field di sini. Oke, kita kasih nama dengan amount. Sini amount, tipe datanya adalah numbers karena akan hasil dari perkalian ini. Nah, kemudian yang kita kalikan adalah yang bagian quantity tadi. Quantity ya. Ini bagian quantity ini kita kalikan dengan unit price. Oke, setelah itu ini sudah, terus kemudian kita klik apply. Oke, di sini sudah muncul sebuah kolom baru, yaitu hasil perkalian dari quantity dengan unit price. Di sini kita berikan dia amount. Jadi di sini sebenarnya adalah 7 kali 679 ini sekian dan seterusnya. Nah, ini adalah
datanya. Nah, kemudian di sini kan datanya masih campur ya dari tahun 2001, tanggal sekian, di tanggal 20, ada tanggal 19. Oke. Kita akan buat ini bisa difilter. Caranya adalah kita klik data range ini, date range ini. Nah, ini karena data tahun 2001 kita coba ya. Kita ubah menjadi tahun 2021 bulan Februari tanggal 20. Kita filter ya. Sini juga sama 21 bulan Februari tanggal 20 kita apply. Oke, nah kita lihat apakah cuma tanggal Februari tanggal 20 saja yang tampil. Kita ke bawah. Oke, benar ya. Di sini berarti dashboard kita di sini sudah berhasil menampilkan jumlah, menampilkan data penjualan sesuai dengan range yang kita atur di dalam data date range ini. Dan kemudian kita sudah berhasil menggabungkan dua tabel yang berbeda dengan sebuah link atau join ke dalam blend data. Oke, simak video selanjutnya mengenai dashboard dengan Looker Studio ini yang akan saya sampaikan ke beberapa video seterusnya setelah ini.